Terkuak pelaku pemasangan bendera Palestina pada HUT Kemerdekaan RI, Situ Waras, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beredar di media sosial bendera Palestina berkibar di rumah seorang warga yang diketahui terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Cukup ramai sih respons yang muncul dari para netizen yang rata-rata mengecam keras temuan kibaran bendera dari negara asing tersebut. Apalagi ini terjadi jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Polisi pun kabarnya turun tangan, langsung dipimpin oleh Kapolsek setempat. Akhirnya diperoleh informasi bahwa bendera itu dikibarkan di rumah seorang warga berinisial S yang berprofesi sebagai penjual bakso. Dari berbagai sumber berita di media online, ada pengakuan dari S bahwa bendera Palestina itu sebenarnya sudah terpasang sejak lama, tepatnya sejak terjadi aksi bela Palestina yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Hanya memang belum diturunkan oleh S selaku pemilik rumah. Setelah dikunjungi pihak kepolisian yang ingin mengoreksi tindakan kelirunya itu, kabarnya sekarang bendera Palestina itu sudah diturunkan, lalu digantikan bendera merah putih. Menariknya ada klaim bahwa S lebih dulu mengibarkan bendera merah putih dibandingkan orang lain yang dilakukan di warung baksonya sebelum yang lain memasang di rumah-rumah mereka. Itu kan bisa-bisanya dia ngomong saja, meski mungkin benar pengakuan soal pasang bendera di warung, bukan berarti dia lantas bisa senaknya pasang bendera negeri asing di teras rumahnya, bukan? Terpasangnya bendera itu saja sebenarnya membuat S melakukan 3 kesalahan fatal. Pertama, dia tidak pasang bendera merah putih sama sekali di rumahnya. 2, bendera yang berkibar justru bendera Palestina. Dan 3, dilakukan jelang peringatan HUT RI. Jika dibilang tidak ada unsur kesengajaan misalnya yang bisa diartikan pembangkangan skala kecil terhadap negeri ini, kan durasi pemasangan merah putih sudah sejak awal Agustus 2021. Masa sih orang itu gak paham bahwa momen Agustusan berarti bendera Palestina di rumahnya kudu segera diturunkan, lalu digantikan bendera merah putih. Lagi pula, kalau dia mengaku sudah pasang di warung baksonya semakin gak logis kalau misalnya dia bilang gak sempat mengganti bendera, ya kan? Gak sempat apa gak niat, plus gak mau karena hatinya lebih condong bela Palestina itu tadi. Pasang bendera berapa lama sih? Kalau memang benderanya sudah ada, saya waktu pasang bendera tidak sampai 5 menit. Itu saja sudah termasuk mengikat bambu di pagar rumah supaya bisa tetap tegak berdiri sepanjang bulan kemerdekaan ini. Sekali lagi gak sempat atau gak mau kibarkan bendera bangsamu, Pak S. Lah kalau gak sempat kok pasang di warung bakso sempat? Apa hatimu gak terganggu pas lihat tetangga kanan kiri rumahmu semuanya memasang merah putih, tapi di terasmu saja yang malah berkibar bendera asing? Sampean masih ingin hidup, dagang bakso, dan menjalani masa tua di Indonesia apa enggak sih? Apa sih itu? Maaf, masih waras cara berpikirnya? Saya bisa panjangkan pertanyaan itu sampai 20, bahkan 50 pertanyaan sebagai bukti keheranan luar biasa atas berkibarnya bendera Palestina di rumah Pak S tadi. Tapi nggak usah lah, cukup sampai di situ saja daftar pertanyaannya. Akan tetapi, Pak S tentu tidak boleh melarang kalau saya kini berpikiran, jangan-jangan keuntungan dari hasil baksonya mengalir ke Palestina. Ya, yang berpotensi dipakai untuk mendukung perjuangan Hamas di sana. Seandainya usaha kulinernya ada di daerah di mana saya tinggal, saya pastikan tidak akan membeli bakso di sana lagi. Ngapain? Karena saya anggap sudah sengaja tidak menghormati perjuangan para pahlawan, melecehkan kesakralan bendera merah putih. Tepat pada momen HUT Kemerdekaan RI, juga ada kecenderungan semangat bela Palestina ada dalam dirinya. Saya nggak mau dong uang saya ikut mengalir untuk donasi bela-belaan negeri orang gitu. Mendingan dipakai menolong saudara sebangsa yang lebih membutuhkan di sana sini, daripada tanpa sengaja ikut berdonasi untuk Palestina yang kabarnya lebih kental urusan politiknya dibandingkan dengan urusan agama. Saya juga berharap kunjungan Kapolsek ke rumah Bapak S disertai marah-marah karena perilaku semacam itu mengibarkan bendera asing di HUT Kemerdekaan RI. Rasanya memang tidak perlu disikapi dengan lembut. Bukankah seharusnya begitu, kura-kura? Gampang mengetahui bohir pemblokir akun Ade Armanto CS, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. 2 hari lalu kita dikagetkan berita tentang disuspendnya akun Twitter sejumlah orang yang selama ini giat menyuarakan kebenaran, membela NKRI dan pemerintah yang legal. Nama-nama itu memang sangat vokal dan gigih melawan pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian dan ketenangan negeri ini. Ade Armando,
Misalnya lewat Cokro TV biasa tampil memberikan penjelasan dan pencerahan atas berbagai hal yang terjadi di bangsa ini dengan bahasa yang sopan, santun, kalem, ilmiah namun mudah dipahami. Dosen UI ini berusaha memaparkan duduk perkara supaya publik dapat menyikapi dengan baik sesuai akal sehat. Ade dikenal sangat vokal dan berani berkonfrontasi dengan kaum kadrun yang selama ini dianggap bercokol dalam tubuh HTI, FPI, Habib Rizik Syihab, dan lain-lain. Lewat narasi-narasinya, Ade banyak disebut sebagai pembela NKRI yang berpancasila, pluralis, dan bineka. Pria asal Minangkabau ini paham betul bahwa jika kita menggadaikan NKRI dan Pancasila, maka yang terjadi adalah nestapa bagi bangsa ini. Denny Siregar sudah tidak asing lagi sebagai partner yang saling melengkapi. Jika Ade tampil dengan bahasa kalem, maka Denny mengungkapkan pendapatnya dengan lebih bersemangat dan menggebu-gebu. Selama beberapa waktu terakhir, Denny kerap mengunggah konten yang isinya tentang keluarga Cikeas. Catat, keluarga Cikeas. Bukan soal keluarga yang dibahas, namun tentang sepak terjang keluarga ini yang sepertinya bernafsu untuk menciptakan dinasti kekuasaan di republik ini. Sah-sah saja sih, asalkan caranya elegan dan mengindahkan etika dan adab. Tapi kalau caranya gerasa-gerusu, bahkan terkesan menghalalkan segala cara, itu cara primitif dan tidak berakhlak, sangat tercela dan wajib diingatkan. Ada pula Ferdinand Huta Hayan yang pada musim Pilpres 2019 lalu berada di jajaran Partai Demokrat dan tergolong pembela Capres Prabowo Sandi yang militan ketika itu. Tuhan rupanya ingin menyelamatkan orang ini dari lembah nista yang gelap dan mematikan itu, sehingga tidak memenangkannya dalam Pileg 2019. Ferdinand yang menyadari kekeliruannya, akhirnya meninggalkan Demokrat, kembali ke habitatnya sebagai pembela NKRI. Akhir-akhir ini Ferdinand tampak vokal mengkritisi Gubernur Anies Baswedan. Dia setarikan nafas dengan rekan-rekannya yang akunnya sempat dibekukan oleh pengelola Twitter gara-gara status-status mereka yang membuat kejang-kejang lawan pemerintah. Para bohir pun mengerahkan akun-akun untuk mengadu dan mengeluh ke Twitter. Alhasil, Twitter sempat menarik akun-akun yang dikeluhkan itu. Kabarnya, akun-akun yang dikerahkan itu mengeluhkan soal konten yang bersifat memecah belah bangsa. Menggelikan. Padahal, adalah sangat mudah mengetahui siapa sebenarnya yang gemar memecah belah bangsa. Bahkan dengan menjual agama, jawabannya adalah kadrun yang sejak musim Pilpres berlindung di bawah ketiak para bohir. Tapi perlu kita ingat pula bahwa beberapa hari sebelumnya sejumlah pihak ramai mengeluhkan soal buzzer RP yang katanya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. JK yang tiba-tiba turun gunung menyebut bahwa buzzer sengaja dibentuk guna dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pujian kepada salah satu pasangan calon dan cacian kepada lawannya. Sebenarnya buzzer itu bermula pada kampanye. Itu biasa memuji pasangan calon yang didukungnya dan mencaci lawannya, ucap JK kepada wartawan Senin 26 Juli 2021. Bahkan mantan Wapres ini mengatakan bahwa buzzer itu sumber kekacauan di negeri ini. JK mengatakan bahwa buzzer itu tidak hanya merusak nama baik lawan politiknya, melainkan merusak juga sistem demokrasi di tanah air. Maka JK meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi memberikan ruang gerak kepada para buzzer. Dilihat dari posisi politik JK pada saat ini, maka gampang ditebak kepada siapa gerangan statement kerasnya itu dia tujukan. Padahal istilah buzzer itu awalnya diciptakan oleh lawan politik Jokowi sebagai tudingan terhadap setiap warga negara yang mendukung pemerintah. Lucunya, dengan sinis mereka mengatakan bahwa para buzzer ini dibayar oleh pemerintah. Lalu mereka menambahkan RP di belakangnya, jadi buzzer RP. Lucu juga, mereka yang menciptakan sendiri istilah untuk mendiskreditkan lawan politik, namun mereka sendiri yang kebakaran jenggot dengan istilah yang mereka bikin sendiri. Setiap ada akun atau status yang sifatnya mendukung pemerintah akan dituding sebagai buzzer RP. Bayangkan bagaimana kisruhnya pemikiran mereka jika menganggap bahwa setiap status atau konten di medsos yang nadanya mendukung kebijakan pemerintah adalah buzzer RP yang dibayar. Andaikan ada 1 juta akun yang rutin menyuarakan dukungan untuk pemerintah dan masing-masing dibayar atau digaji dalam jumlah tertentu, lalu berapa triliun rupiah uang yang akan digelontorkan pemerintah untuk itu? Sebaliknya, jika istilah buzzer RP itu ditujukan kadrun untuk pendukung pemerintah, lalu istilah apa yang tepat bagi para penjilat politikus busuk yang syahwat berkuasanya sudah sampai di ubun-ubun itu? Kita tentu semua sudah paham siapa-siapa oknum yang sangat bernafsu melihat kejatuhan pemerintah. Mereka itu adalah politikus busuk yang tega menghalalkan segala cara dan juga pentolan kadrun yang menjual agama untuk membodohi masyarakat. Mereka inilah yang menjadi dalang dan bohir di balik pemblokiran atas akun-akun tersebut di atas. Untunglah pengelola Twitter tidak bodoh seperti mereka ketika banyak laporan yang tiba-tiba masuk untuk sementara dibekukan dulu. Dan setelah dipelajari, memang tidak ada konten yang muatannya memecah belah bangsa. Justru sebaliknya, para bohir dan antek-anteknya itulah yang terus-menerus bergerilya, menghasut, menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah dengan maksud memecah belah sesama anak bangsa.
maka gampang mengetahui siapa saja oknum atau bohir di balik pemblokiran akun-akun yang sempat menghebohkan itu. Mereka itu maling, teriak maling. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.